berdoa tadi itu. Enggak, ayo doa dulu. Lihat sen kiri kanan. Itu bahas pelajaran mental. Kalau bahas ini. Saya nggak mau pak. Doa lah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba berdoa dipimpin oleh Pandi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Gulu, aku mau buka. Hari aja sekali dia berdoa. Dari mawa. Ulang berdoa ya. Ya. Ulang. Kau nyuruh dia, kau suruh dia. Bisa kena viral. Dia menyuruh berdoa dia. Ke video lama. Ya Tuhan, ibu-ibu besar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Pandi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Pandi. Saya absen dulu ya. Dikan Reval Hadir. Bima Pratama Putra, Apandi Muhammad, Ya. Panji Ilham Siddiq, Bima Bima Sakti Jalitung pak. Bima Pratama. Bima Sakti pak. Oh, Bima satu lagi Oh, sakit Pak. dia mau operasi pak. Operasi apa? Jantung pak. Maju. Baik, minggu ini kita akan membahas tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi aliran energi. Sebelumnya Bapak ingin membahas dulu tentang minggu kemarin, yaitu apa saja dasar pengelompokan bakteri. Coba di sini siapa yang masih ingat? Nggak masih ingat Bapak beri poin. Itu apa? Ya Pak, silakan Pak Jri. Dasar Ya. yang pertama itu jumlah dan letak flagela. Yang selanjutnya itu kebutuhan terhadap oksigen dan yang terakhir itu dinding sel. Terima kasih Pak Jri. Ya Pak. Kita bahas lanjut ya untuk materi minggu ini, yaitu tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi aliran energi. Nah, bisa. Jawab apa ya? Ulang ya Pak. Itu apa? Bapak ada persiapan Pak. Ini apa tuh? Coba. Bahaya pencemaran bagi aliran energi. Bapak jelaskan dulu ya sedikit. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan energi. Manusia, tumbuhan, hewan, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Dan makhluk hidup lainnya itu bergantung pada energi, karena energi merupakan kebutuhan utama. Di sini Anda tahu manusia mendapatkan energi dari mana? Makanan Pak. Makanan. Ada lagi? Dari tumbuhan Pak. Tumbuhan. Ada lagi? Buah-buahan. Makhluk hidup. Ada lagi?
Enggak, Pak. Nah, terus yang jelas itu dari apa yang dia konsumsi ya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Kalau tadi kan manusia ya. Sekarang tumbuhan dan hewan, dari mana mereka mendapatkan energi? Tumbuhan menghasilkan energinya sendiri, Pak, sedangkan hewan memakan tumbuhan. Pintar Pak Haji, ini saya ingin tanya lagi lah. Permisi, Pak. Ya, Mau pup? silakan. Bukan. Mau bukan ya? Tutup lagi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji ya. Jadi tanpa energi radiasi matahari, seluruh proses itu tidak akan berjalan dengan baik atau kurang optimal. Bagaimana kalau tidak optimal? Yang jelas tumbuhan itu tidak akan pemangkas soal udara kan? Yang jelas tumbuhan itu tidak akan memunculkan energi baru dan energi di lingkungan tidak akan berkurang. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masih coba saja anak-anak bayangkan jika lagi di jalan di tengah hutan atau di hutan kota pasti rasanya segar. Sekarang coba anak bayangkan kalau hutan kota itu dibikin tertutup terus dikasih atap, apa yang akan terjadi? Panas. Panas terus Banjir, Pak. banjir bisa. Yang jelas pengap ya. Terus tumbuhan itu akan mati semua. Jika tidak ada, ini sudah catat belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Udah boleh Bapak hapus ya? Ya, Sudah, Pak. Pak. Oh iya, satu lagi soal energi radiasi matahari tadi yang diserap oleh tumbuhan itu yaitu energi radiasi itu tidak akan berkurang loh jumlahnya. Maksudnya gini ya, energi radiasi matahari yang diserap oleh tumbuhan akan berubah bentuk menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia itu yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, hal tersebut adalah contoh dari hukum pertama, termodinamika. Termodinamika bukan termos ya. Iya, Pak. Termos letak air, Pak. Kata iya. Jadi di termodinamika ini yaitu hukum ini menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat pula dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya saja. Sekarang udah tahu dong kenapa ya energi itu penting banget buat makhluk hidup. Penting, Pak. Sekarang kita bahas tentang aliran energi dalam rantai makanan dan ekosistem. Jelas nggak tulisannya? Jelas, Pak. Sangat jelas. Ada tahu nggak apa itu aliran energi? Aliran energi. Yang ada Bapak kasih nilai plus. Mandi tahu? Nggak tahu, Pak. Sudah Bapak jelaskan aja yaitu aliran energi yaitu suatu proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Kita bisa ambil contoh ekosistem. Proses aliran energi pada ekosistem dapat terjadi melalui rantai makanan.
Nah, proses aliran energi ini sebenarnya nggak sederhana soal makanan dan dimakan, tapi yang melalui rantai makanan inilah kira-kira kita bisa lebih mudah memahami tentang aliran energi. Dalam rantai makanan, tumbuhan menempati tropik pertama. Seringkali, maksud tropik tahu? Tropik. Ada tahu maksudnya tropik? Nggak tahu Pak. Tingkatan tropik, nggak tahu? Nggak tahu Pak. Jadi tropik ini yaitu pengelompokan organisme berdasarkan posisinya dalam rantai makanan. Nah, posisi tumbuhan itu penting. Karena posisinya yang penting, proses fotosintesis tumbuhan harus terjadi secara efisien. Ketika tumbuhan menangkap energi dari radiasi matahari, tumbuhan akan mengubahnya menjadi energi kimia atau autotrof. Energi kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan yang telah berfotosintesis dengan baik, yaitu contohnya oksigen. Maka dari itu, energi yang dihasilkan oleh tumbuhan ini berguna untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya, rumput sebagai tropik pertama dalam rantai makanan, sekaligus sebagai autotrof. Kemudian ada sapi yang merupakan hewan herbivora dan mamalia, memakan rumput. Ya, arena sapi makanan utamanya adalah rumput. Lalu ada juga macam yang merupakan hewan karnivora memakan herbivora. Ketiganya saling bergantungan untuk memenuhi energinya. Dengan rumput menyerap radiasi matahari, sapi memakan rumput, macan memakan sapi. Kira-kira begitulah proses sederhana dari proses aliran energi pada rantai makanan. Rantai makanan ini juga ada tingkatannya. Ada tiga tingkat, 4 tingkatan, 5 tingkatan dan seterusnya. Nah, contoh dari 3 rantai makanan itu yaitu, Bapak tanya aja ya. Sebutkan tiap tingkatan rantai makanan. Yang tahu Bapak kasih nilai plus. Coba. Bajri lagi yang lain nggak ada. Silakan Bajri itu. Tingkat pertama itu organisme autotrof, tingkat kedua itu herbivora, omnivora, tingkat ketiga itu karnivora primer, dan tingkat keempat itu karnivora sekunder dan seterusnya. Terima kasih Bajri. Nah, ini sudah catat? Udah Pak. Sudah catat belum? Udah Pak. Udah boleh dapur ya? Ya Pak. Lanjut kita bahas tentang aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem. Hampir sebenarnya ini nggak jauh bedanya dengan tadi ya, dengan aliran energi rantai makanan. Akan tetapi rantai makanan dan ekosistem berbeda organismenya. Ekosistem pun kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Mungkin kalau ekosistem darat anak-anak semua sudah banyak yang tahu. Contohnya matahari, rumput, ulat, ayam, musang. Nah, itu urutannya ya. Terus contoh keduanya nih, matahari, padi, belalang, ayam, ular. Terus yang ketiganya itu matahari, buah-buahan, manusia. Begitulah kira-kira contoh aliran energi pada ekosistem darat. Akan tetapi yang jadi masalah belakangan ini di kota-kota besar adalah minimnya lahan untuk tumbuhan tanam-tanaman. Banyak lahan yang sudah dijadikan gedung dan pabrik sehingga dapat bermasalah pada aliran energinya. Seperti halnya polusi udara yang berasal dari asap pabrik dan asap kendaraan. Selain bermasalah pada kesehatan manusia,
Populasi juga mengganggu terserapnya sinar radiasi matahari oleh tumbuhan. Bapak tuliskan contoh alat energi ekosistem perairan itu sendiri ya. Matahari, laut, itu salah satunya matahari. Itu plankton. Inilah kira-kira aliran energi ekosistem perairan atau ekosistem laut ya. Ya Pak. Tapi anak-anak semua tahu gak sih, belakangan ini ekosistem laut kita juga lagi bermasalah. Nggak tahu Pak. Bapak kasih tahu. Iya Pak. Kenapa bermasalah? Karena laut kita sudah tercemar oleh sampah-sampah plastik, mulai dari kantong plastik, plastik sedotan, plastik botol, pokoknya segala macam plastik. Bapak juga dapat kesimpulan itu dari salah seorang seniman, namanya itu B-Boy Royong. Kemudian membuat sebuah karya seni sebagai bentuk kepeduliannya terhadap laut beserta ekosistemnya. Ia membuat karya seni seperti gambar ikan paus yang diserahkan oleh organisasi lingkungan sebagai bentuk edukasi masyarakat, dan juga kritik terhadap pelaku manusia belakangan ini. Lalu satu lagi, ada juga nih penyu mati karena memakan kantong plastik. Mungkin anak-anak pada pernah dengar ya? Pernah Pak. Kenapa di berita Pak? Kenapa dia bisa makan plastik tuh Pak? Dia mengira plastik itu sebagai bubur. Ya, betul. Lihat kan dampaknya. Kalau kita masih memakai plastik dan membuangnya sembarangan, bukankah energi yang didapatkan oleh hewan laut malah penyakit, bukan energi yang didapat? Iya Pak. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Pak. Tidak Pak. Nggak ada Pak. Yakin nih? Insya Allah Pak. Ini sudah dicatat belum? Sudah. Sudah Pak. Bapak Bentar Pak. Udah nggak ada Pak. Ya kan catat dulu Bandi. Udah Pak. Udah Pak. Mungkin untuk pertemuan minggu ini cukup sampai situ saja. Untuk anak-anak, mungkin kesimpulannya yaitu Bapak simpulkan sedikit ya, bahwa Potong itu. Matiin saya enggak? Ikaw lang ya.